Bapak Ibu sekalian, ini adalah fakta dan data berkenaan dengan negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sekitar 28,59% atau 38,78 jutanya adalah petani yang menurut data BPS ya. Dan luas lahan pertanian kita semua itu adalah sekitar 7,4 juta hektar. Di mana kebutuhan pupuk per musim adalah 25,18 juta ton. Nah, sementara itu PT Pupuk Indonesia Persero yang merupakan BUMN penyedia pupuk di Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 3,62 juta ton saja, sehingga terjadi kekurangan sekitar 21,56 juta ton yang tidak terpenuhi untuk pemenuhan pupuk di Indonesia. Tentunya ini adalah sangat tragis sekali ya Bapak Ibu sekalian, dan inilah sebuah peluang sekaligus tantangan buat kita semua untuk bisa menjadi pengusaha pupuk di Indonesia. Berikut adalah salah satu sampling yang kami gunakan, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Ya, di mana di Kabupaten Banyuwangi ada sekitar 58.000 hektar lahan sawah dan juga ada 28.600 hektar lahan hortikultura. Di mana kebutuhan pupuk per musim tanamnya adalah untuk pupuk nutrisi vegetatif, yaitu sekitar 34.800 ton, di mana nilai rupiahnya adalah sekitar 18 miliar rupiah. Sementara kebutuhan untuk pupuk generatif adalah 19.800 ton atau nilai rupiahnya sekitar 11 miliar. Sehingga jumlah total kebutuhan pupuk per musimnya yaitu 54.600 ton, yaitu nilainya sama dengan 39 miliar per tahunnya. Di mana rata-rata musim yang terjadi di Banyuwangi adalah 3 kali musim tanam. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat bahwa ini adalah potensi bisnis daripada sebuah pupuk. Ya, 39 miliar per tahun ini adalah kebutuhan untuk pupuk di daerah Kabupaten Banyuwangi saja. Anda bisa bayangkan kalau seandainya ini kita kalikan dengan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, betapa besarnya kebutuhan pupuk kita yang hari ini ada di Indonesia. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata pupuk kita di Indonesia itu memiliki banyak sekali permasalahan. Yang pertama adalah saat ini kita mengetahui bahwa para petani kita itu kebanyakan menggunakan pupuk kimia yang memang masih disubsidi saat ini ya. Namun bahan kimia untuk produksi pupuk kimia itu makin mahal, sehingga harga pupuk kimia itu makin mahal dan makin langka. Ya, dan yang kedua adalah subsidi pupuk kimia ini akan dicabut mulai tahun 2023. Ya, ini kabar yang tidak enak buat para petani tentunya, karena ketika subsidi dicabut maka otomatis harga pupuk kimia akan meningkat tajam. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus itu akan membuat pH tanah menjadi makin asam, mikroba mati, dan lahan kritis akan terjadi sehingga lahan tidak bisa ditanami lagi. Ya, harapan petani menjadi pupus untuk bisa menggarap lahannya terus-menerus. Dan yang keempat, pupuk kimia memiliki kandungan nutrisi yang ternyata tidak lengkap. Ya, hanya beberapa jenis nutrisi saja. Ini adalah fakta permasalahan daripada pupuk kita di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami memberikan solusi untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dalam Gerakan Organik Nasional, di mana Gerakan Organik Nasional ini adalah mengajak seluruh petani untuk memakai pupuk organik. Ya, nama gerakannya adalah Yuk Pakai Pupuk Organik. Pupuk organik harganya tentunya lebih murah, lebih hemat dan efisien. Dan yang kedua, terdiri dari nutrisi yang lengkap dan langsung diserap otomatis oleh tanaman. Dan yang ketiga, bisa disebar di tanah atau dalam bentuk serbuk atau langsung disemprot di tanaman dalam bentuk cair. Dan yang keempat, juga bisa menunjang kehidupan mikroba tanah, sehingga lahan justru bisa bertambah subur dan tidak membuat lahan menjadi kritis. Oleh sebab itulah makanya kenapa Gerakan Organik Nasional ini kami canangkan agar kita bisa membantu para petani kita di Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil panen yang lebih berlimpah namun dengan biaya murah, dan dalam jangka panjang lahan mereka masih bisa terus digarap tanpa takut ya akan terjadi yang namanya kerusakan lahan.